Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Video yang tidak pernah dipublikasikan oleh media-media di Indonesia kerana tidak sesuai dengan agenda mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kelihatan tentara IDF membawa makanan dan air ke warga Gaza yang bergerak ke selatan menjauhi zona konflik. Ibrani itu poin di masa British Mandar Inggris, karena ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Kalau itu poin Palestina, buatan Palestina, pemerintahan Palestina, maka pasti nggak akan tulis bahasa Ibrani. Nah, tulis poin itu adalah poin yang diproduksi tahun 1927. Tulisan bahasa Ibrani-nya, saya nggak ada gambarnya, maaf ya karena nggak dikasih di sana. Tulisan bahasa Ibrani-nya itu tulisan Aleph Yod yang merujuk kepada Eretz Israel, tanah Israel. Itu sebutan buat orang Yahudi selalu ngomong tentang tanah Israel itu Eretz. Gitu. Nah, jadi itu bukan poin yang menjadi dasar bahwa Palestina eksis, enggak bahwa itu poin masa Inggris, Mandar Inggris. Makanya ada dua bahasa, Ibrani dan Arab, karena memang komposisi penduduknya orang Yahudi dan Arab. Kemudian istilah Sionis itu adalah Sionisme adalah gerakan untuk kembali ke tanah perjanjian. Gerakan ini muncul di tahun 1864 oleh Theodor Herzl. Theodor Herzl adalah orang Yahudi yang diaspora. Dia hidup di Hungaria. Tetapi dia tahu bahwa orang Yahudi pada masa itu yang dipersekusi juga di Eropa sebetulnya punya tanah nenek moyang. Kenapa nggak tinggal di tanah nenek moyang? Benar nggak? Kenapa harus tinggal di negeri orang? Kamu punya tanah sendiri. Gitu ya. Sekali lagi, bangsa Israel, orang yang terserak di masa Romawi tahun 70 Masehi itu adalah karena orang Romawi membawa orang-orang Yahudi dari Yudea ke Roma. Dijadikan budak. Orang Yahudi yang membangun Kolosium, tempat di mana waktu itu dijadikan perlombaan pertarungan antara binatang melawan manusia. Ini siapa? Orang Kristen. Ketika orang Kristen dipersekusi di masa Romawi. Nah, inilah Bapak Ibu, ketika persekusi terjadi, bangunan Kolosiumnya itu dibangun oleh budak-budak Yahudi. Nah, karena dibawa ke Roma, akhirnya mereka itu terdiaspora ke Eropa, gitu ya. Nah, sejak saat itu berkembang sedemikian rupa. Kalau orang Yahudi, jadi ada 3 tipe orang Yahudi. Satu, Yahudi Askenazi, itu Yahudi Eropa, karena sejarahnya dari 70 Masehi ini. Mereka awal dijadikan budak, lalu tersebar. Lalu ada namanya Yahudi Mizrahim, Yahudi Timur Tengah. Kenapa bisa ada Yahudi Timur Tengah? Waktu diaspora terserak ke Babilonia, itu sebagian orang Babilonia, sebagai orang Yahudi di Babilonia tidak ikutan pulang bersama dengan Esra dan Nehemia. Yang nggak pulang siapa? Esther nggak pulang, Daniel nggak pulang. Makanya Daniel makamnya di Irak. Nah, jadi orang Yahudi masih ada di Timur Tengah yang akhirnya kemudian beranak pinak, dan baru tahun 1948 mereka kembali dari Timur Tengah ke
negara Israel yang baru berdiri. Lalu ada tipe ketiga namanya Yahudi Sephardic. Ini Yahudi Portugis, Spanyol, Latin gitu. Nah ini dia. Nah jadi Bapak Ibu, mereka yang terserang ini, Yahudi di India, Bani Manaseh, Yahudi di Turkiya, Delta Israel, itu semua harus pulang. Orang Yahudi di Indonesia juga harus pulang sebetulnya. Tetapi syarat yang diberikan oleh pemerintah Israel ini cukup sulit. Harus orang-orang yang pulang ini adalah orang-orang yang menganut agama Yudaisme dan bisa dibuktikan bahwa mereka memang keturunan Yahudi. Jadi nggak bisa asal pulang. Jadi Sionisme adalah gerakan kembali ke tanah perjanjian. Dan di Alkitab itu ada ayatnya. Ayat-ayat Ali yang tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau mau mundur sedikit ya Bapak Ibu. Nah ini dia. Boleh ditayangkan Pak John, boleh tayangin lagi slide-nya ada ayat. Oke, kalau saya bacakan ya Pak Aris. Ayatnya adalah Yeremia, tadi kan saya tulis yang Sakaria 10 ayat 8, aku bersiul memanggil mereka dan aku mengumpulkan mereka. Lalu ada Yeremia 23 ayat 8, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara. Udah bisa ditampilkan saya. Dan dari segala negeri di mana ia telah menceraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Tanah utara itu utara mana Bapak Ibu? Apakah Ngabang utara? Enggak. Utara dari Yerusalem. Apakah Tuhan selalu Yerusalem? Utaranya Yerusalem Bapak Ibu kalau ditarik dari tegak lurus itu akan ketemu dengan sekarang ini Rusia. Bu, wajib itu bisa mempersingkat itu karena pertanyaannya banyak pada sesi berikutnya. Baik. Ya, karena kita menurut waktu kan ada sesi berikutnya seminar yang akan kita langsungkan. Jadi orang-orang yang pulang kembali ke tanah perjanjian. Ayatnya sudah ya, Yeremia 23 ayat 8. Dia ada Yesaya 37 ayat 21, Bapak Ibu silakan catat. Sakaria 10 ayat 8. Ini ayat-ayat yang sangat banyak, saya pikir hanya 3. Kemudian pertanyaan tentang nama Tuhan. Nama Tuhan yang disembah itu YHWH. YHWH ditulis. Tetapi apakah penyebutannya Yahweh? Kita tidak tahu Bapak Ibu. Kenapa orang Yahudi tidak boleh menyebutkan nama kudus? Mereka mengganti penyebutan nama itu yang ditulis YHWH diganti menyebutnya dengan Adonai dan menyebutnya dengan kata Hashem. Jadi kalau sekarang ada orang-orang yang mau bilang bahwa penyebutan namanya Yahweh, saya tidak berani mendeklar itu. Saya tidak berani mengatakan itu karena orang Yahudi sendiri tidak tahu cara menyebutkan YHWH. Mereka tidak boleh mengucapkan kata kudus itu. Mereka mengucapkan nama itu muncul ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Mereka membacanya dengan Adonai dan menyebutnya dengan Hashem. Hashem. Sang nama. Hashem itu artinya sang nama. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan kita punya nama diri. Tetapi cara menyebutnya apa? Kita nggak tahu. Dan saya nggak mau memutuskan bahwa itu namanya. Mohon maaf kalau ada yang berpendapat lain, tetapi saya harus tegaskan di sini. Orang Yahudi aja nggak tahu sebutan namanya gimana, kok saya mau mengklaim, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi amannya saya jawabnya seperti itu. Kristen tidak sama sesembahannya. Kata siapa Bapak Ibu? Saya tadi sudah bertanya. Allah Bapa itu dia menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Berarti sama. Kita menyembah Tuhannya Israel. Karena memang itulah rencana Tuhan. Keselamatan yang diberikan kepada Tuhan itu untuk bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan kita ini Tuhan yang teratur, detail. Nggak bisa Tuhan tiba-tiba ada di Yerusalem muncul orang nggak tahu dari mana bilang, hello, saya Mesias, saya Juru Selamat. Kira-kira Bapak Ibu mau percaya nggak kalau ada orang begitu? Tidak. Nah karena itu Tuhan punya rencana detail. Perjanjian Lama itu isinya semua tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan perjanjian baru adalah isinya semua tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jadi kalau Bapak Ibu hanya
Daud itu siapa sih? Kok ditulis Yesus anak Daud? Bingung nggak Bapak Ibu bacanya kalau Bapak Ibu nggak pakai PL? Daud tetangga kita, apa Mama? Bisa-bisa Bapak Ibu anaknya atau cucunya akan bertanya gitu, Daud guru di sekolah atau Daud teman saya gitu. Yesus anak Daud, makanya harus pakainya dan lengkap perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, next pertanyaan berikutnya dari Pak Yohanes, kenapa perang ini menjadi perang melawan Hamas ya Pak? Pak Yohanes, betul ya? Melawan Hamas karena melawan terornya Hamas. Itulah yang berkuasa di Gaza. Setelah Israel keluar tahun 2005, Hamas menang pemilu. Jadi Israel berpikir yang akan berkuasa di tanah Gaza adalah Fatah. Tetapi karena kan dia udah berdamai dengan Fatah tahun 1993 ya, sudah salaman nih Yasser Arafat dengan pemimpin Israel. Tiba-tiba yang menang pemilu siapa? Hamas. Hamas langsung menjadikan wilayah Gaza sebagai basis teror mereka, dan teror yang paling terakhir dilakukan 7 Oktober. Makanya Israel tidak mau lagi ada Hamas sebagai tetangga. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertetangga dengan orang gila, kira-kira Bapak Ibu akan ngapain? Gila rumah, ya kan? Minimal tidak rumah Israel kalau tidak tangan. Gitu. Makanya harus Hamas inilah yang dipikirkan. Nah, kemudian pertanyaan Bapak, maaf ya tadi tahun 70 Masehi sampai tahun 1948 sistem pemerintahannya gimana? 70 Masehi tadi saya sudah sampaikan gambarnya berganti-ganti Pak. Ada Romawi menjadi Kristen di masa Kaisar Konstantin, lalu kemudian Bizantium inilah yang dikalahkan oleh Umar bin Khattab. Sejak itu Islam ada di tanah perjanjian. Berganti-ganti mereka pun juga perang sendiri, gitu ya. Makanya akhirnya ada Ottoman. Ini kekhalifahan Islam terakhir yang ada. Nah, jadi pemerintahannya Israel itu dalam keadaan penjajah, tetapi orang Yahudi ada di tanah tersebut. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen di masa Ottoman itu statusnya adalah warga negara kelas 2. Dhimmi namanya. Mereka wajib membayar pajak perlindungan, jizya. Nah, itulah yang terjadi. Lalu kemudian Israel seakan-akan tidak berdaya, baru mereka berseru memanggil nama Tuhan. Betul Bapak. Dan makanya saya tadi sampaikan, Yerusalem ketika diperangi, yang berperang bukan IDF, bukan tentara Israel, tetapi Yesus sendiri. Kitanya ada di mana? Di depan Yesus atau di belakang Yesus? Belakang. Kita bukan musuhnya Tuhan Yesus, kita bersama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu. Nah, Israel akan ngapain? Israel nggak berdaya, makanya dia hanya mampu bilang Hosana, Hosana. Hosana artinya apa? Tuhan selamatkan kami. Makanya Tuhan Yesus akan datang. Tapi bukan seperti 2000 tahun yang lalu naik keledai. Tuhan Yesus naik kuda putih. Luar biasa. Nah, kemudian pendeta Silas, perdamaian ini perlu, perdamaian Palestina dan Israel. Udah perdamaian sudah Pak, tahun 1993. Pengakuan Israel, kenapa Israel belum mengakui negara Palestina? Karena Palestina ingin ibu kotanya Yerusalem. Ya. Orang Kristen di Palestina dipersekusi, Bethlehem ketika ditransfer menjadi wilayah Palestina, populasi Kristennya menurun. Itu semua terjadi waktu gereja kelahiran Yesus ada di Bethlehem, Bapak Ibu. Apa yang terjadi di tahun 2000? Maaf saya lupa tahunnya, 2000 atau 2002. Gereja kelahiran Yesus disandra oleh kelompok militan Palestina. Siapa yang datang membebaskan para bapak-bapak gereja di gereja Ortodoks Yunani? Karena gereja kelahiran Yesus di bawah naungan Ortodoks Yunani. Tentara Israel.
disandra, artefak-artefak dihancurin. Nah, itu yang membebaskan adalah Israel. Jadi ketika kita mau menurut maunya Palestina, ibu kotanya di Yerusalem, Bapak Ibu akan melihat Hagia Sophia diubah oleh Erdogan menjadi apa? Mesir. Kita akan lihat semua nanti itu akan diubah menjadi situs tetangga, bukan lagi situs Kristen dan Yahudi. Inilah yang perlu kita ketahui. Jadi perdamaian sudah terjadi ya Bapak, tapi mereka berkhianat sehingga sekarang kalau kita mau berdamai, oke berdamai tanpa teroris. Kalau ada teroris tidak akan pernah bisa terjadi perdamaian. Ya, Hamas pasti kita doakan Tuhan. Nah, terakhir Bapak, Yesus orang Arab. Bapak Ibu, identitas Yesus tidak pernah berubah. Sekarang Amin. Bapak Ibu lihat di Wahyu 5 ayat 5. Ayo kita baca sama-sama. Bapak Ibu bawa Alkitab enggak? Yang di kalender saja sudah berubah. 1, 2, 3. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Singa dari suku Yehuda yang itu tunas lalu menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh lainnya. Yesus adalah singa dari Yehuda. suku Yehuda. Jadi sekali dia lahirnya sebagai orang Yahudi, ya dia orang Yahudi terus, nggak berubah jadi orang Indonesia, nggak berubah jadi orang Arab, nggak berubah lagi jadi orang Arab. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yang ada adalah orang Arab jadi pengikut Yesus ya.